Di video ini saya akan mencoba bereaksi soal pernyataan Indra Syafri yang belakangan menuai kontroversi karena dia mengklaim ada aturan FIFA yang melarang naturalisasi. Sedikit flashback, Indra Syafri ini adalah pelatih yang pernah membawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2013, tapi lalu gagal di Piala Asia U19 2014. Kemudian juga dia sempat ngelatih timnas U19 lagi tahun 2017-18, terus tahun 2019 diangkat jadi pelatih timnas U23 yang meraih medali perak di SEA Games 2019, kalah dengan Vietnam waktu itu. Sepanjang track record sebagai pelatih timnas junior, Indra memang dikenal mengagungkan produk lokal, alias dia jarang mengenakan pemain naturalisasi atau pemain keturunan. Bahkan sempat tercatat statement pada 2017 saat coach Indra melatih timnas U19 lagi. Dia berkata, "Kalau saya pegang timnas usia muda, saya tidak akan pernah terima orang naturalisasi. Catat itu." Entah apa yang membuat Indra memegang teguh keyakinan itu, tapi yang jelas sikap tegas Indra yang enggan naturalisasi terbawa sampai ketika dia sudah ditunjuk menjadi Direktur Teknik PSSI. Nah, posisi Coach Indra sebagai Direktur Teknik PSSI ini bersinggungan dengan tugas PSSI untuk menghubungi pemain-pemain keturunan di Eropa, yang pada akhirnya membuat sejumlah pemain menyatakan Indra Syafri menjadi penghalang proses naturalisasi. Ada dua pemain berusia matang di Eropa yang saya catat menyatakan mau memperkuat timnas Indonesia, yaitu Kevin Dix dan Sandy Walsh. Sandy Walsh ini bahkan terang-terangan menuding Indra Syafri menjadi sosok yang menghalangi proses naturalisasi. Begini quote-nya. "Sebelumnya saya sudah menjalin komunikasi dengan pelatih timnas, yaitu Sintayong. Tetapi penghambat utamanya adalah Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, yang menahan proses naturalisasi sekarang ini." Kalau kita lihat komentar-komentar di Instagram akun-akun bola, Indra Syafri kelihatannya disindir, dihujat karena ya bagaimana tidak seorang pejabat PSSI tidak mau mengurus proses naturalisasi yang jelas-jelas bisa membuat kekuatan timnas Indonesia bertambah. Belakangan Indra Syafri terang-terangan mengungkap alasannya enggan melakukan naturalisasi. Ini disampaikan di kanal YouTube Cak Nun. Kita dengarkan bersama. Nah, kembali lagi naturalisasi, dan FIFA juga tidak membolehkan perpindahan kewarganegaraan itu untuk kepentingan sepak bola. Karena FIFA itu memerintahkan semua federasi lakukan pembinaan. Tidak boleh tuh dia misalnya kalau dia menghalalkan perpindahan kewarganegaraan itu karena alasan sepak bola, oh itu bisa-bisa aja, yaitu tadi yang paling menang yang paling kaya, iya, yang paling banyak duitnya, bukan iya, yang paling Arab Saudi bisa beli semua, beli semua dia. Iya. Bagian pertama yang ingin saya komentari dari ucapan Indra Syafri adalah dia mengatakan FIFA tidak membolehkan perpindahan kewarganegaraan untuk kepentingan sepak bola. Saya bisa mengatakan ini adalah sesat dan menyesatkan. Seperti yang kita tahu, sudah banyak contoh di level atas sepak bola dunia yang membuktikan bahwa seorang pemain bisa berpindah kewarganegaraan. Contoh lebih lama ada Thiago Motta, Diego Costa, yang paling baru mungkin Declan Rice ya, Inggris, dari Irlandia ke Inggris. Dari situasi tadi, misal Declan Rice atau Diego Costa, maka jelas terpampang bahwa FIFA tidak melarang sebagaimana yang dikatakan Indra Syafri mengenai perpindahan negara. Malah FIFA mengatur sedemikian rupa di regulasinya. Untuk regulasi lama memang agak strict ya, jadi seorang pemain dahulu tidak boleh pernah bermain di laga kompetitif
atau laga level A uji coba atau laga kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia atau laga kompetitif di benua masing-masing. Sebagai contoh, Declan Rice itu pernah bermain untuk timnas Irlandia selama 2 atau 3 kali pertandingan persahabatan bersama timnas Irlandia, tetapi karena memang dia belum bermain di laga resmi, dia memutuskan hijrah, pindah warga negara jadi warga timnas Inggris. Seiring berjalannya waktu, FIFA tidak semakin melarang, tetapi semakin melonggarkan peraturan tadi. Kalau tadi pada masa Declan Rice, itu seorang pemain tidak boleh bermain di laga resmi bersama timnas terdahulu, maka sekarang FIFA melonggarkan aturan, sehingga seorang pemain boleh bermain dalam tidak lebih dari 3 pertandingan level A. Jadi misal Declan Rice sudah main di kualifikasi Piala Eropa 3 kali bersama timnas Irlandia, dia boleh pindah timnas Inggris. Kan semakin longgar. Jadi, jika tadi Indra Syafri mengatakan FIFA melarang perpindahan pemain untuk kepentingan sepak bola, dia mengada-ada. Sekarang kita coba bahas bagian kedua, bahwa Indra Syafri mengatakan bisa-bisa negara kaya seperti Arab Saudi bisa beli pemain semua kalau naturalisasi itu menjamur. Nah, ini agak sedikit rumit, tetapi memang FIFA mencegah perpindahan transfer pemain untuk kepentingan tim nasional ya, dengan cara memberi prasyarat untuk pemain yang hendak pindah warga negara. Prasyarat pertama adalah dia harus lahir di daerah timnas yang hendak dia perkuat. Prasyarat kedua, dia harus punya ayah kandung atau ibu kandung yang lahir di negara yang hendak diperkuat. Prasyarat ketiga, dia harus punya nenek atau kakek kandung yang lahir di negara yang hendak dia perkuat. Nah, prasyarat keempat ini yang lebih rumit karena FIFA meminta pemain harus tinggal di negara bersangkutan selama kurun waktu tertentu. Kalau dimulai dari umur 10 tahun, dia harus tinggal selama 3 tahun. Kalau dimulai dari umur 10 sampai 18 tahun, dia harus tinggal selama 5 tahun. Kalau dia tinggal di suatu negara sejak umur 18, maka dia harus tinggal di situ selama 5 tahun. Nah, berdasarkan syarat-syarat rumit tadi, saya kira sangat sulit membuktikan perkataan Indra Syafri bahwa negara kaya seperti Arab Saudi bisa membeli bakat muda atau pemain jadi dari luar. Contohnya Indonesia saja kemarin kan sempat ramai mendatangkan beberapa pemain muda Brasil umur 18-19 untuk proyek Piala Dunia U20 2021. Itu dicerca publik karena tidak etis kan ya, melangkahi pemain-pemain muda Indonesia. Juga sulit dalam pelaksanaan karena pemain itu kan belum tinggal di Indonesia selama kurun waktu tertentu, juga mereka tidak punya darah keturunan dari Indonesia. Nah, jadi sulit membuktikan perkataan Indra Syafri yang kedua. Selanjutnya saya akan mencoba memahami jalan pikiran Indra Syafri, kenapa dia bisa mengatakan FIFA melarang perpindahan pemain karena kepentingan sepak bola. Jadi frasa tidak boleh pindah untuk kepentingan sepak bola ini ada dalam regulasi FIFA, tetapi regulasi yang mengatur transfer pemain di level klub profesional untuk usia muda. Jadi beberapa waktu lalu sempat ramai Chelsea disanksi transfer oleh FIFA, Barcelona mendapat sanksi transfer oleh FIFA. Nah, itu karena apa? Itu karena mereka klub-klub besar ini memang
secara rutin mencoba merekrut pemain berusia muda, berusia belia, anak-anak dari negara kecil, dari negara antah berantah untuk dibawa ke akademi. Nah, situasi tadi kalau diteruskan memang bisa menimbulkan apa yang dikhawatirkan Indra Syafri, yaitu pemain muda bertalenta bisa dibeli oleh klub besar dengan jalur uang. Chelsea, Barcelona, dan sebagainya kan punya uang lebih banyak yang bisa menggait pemain muda dengan cara mengiming-imingi uang baik kepada pemain maupun orang tua. Nah, FIFA melarang transfer seperti ini dengan menciptakan frasa melarang orang tua pemain dan atau pemain pindah negara untuk kepentingan sepak bola. Jadi misal saya pemain berbakat berusia 14 tahun ada tertarik, ada perminatan dari Chelsea. Nah, saya dilarang pindah ke Chelsea. Kenapa? Karena saya pindah ke situ karena kepentingan sepak bola, kepentingan main untuk Chelsea. Nah, misal saya masih usia 14 tahun pindah ke Chelsea tapi untuk kepentingan sekolah dan orang tua saya kebetulan adalah diplomat kedutaan besar ditunjuk di KBRI London, maka ya saya boleh bermain untuk Chelsea karena kepindahan saya maupun orang tua saya ke London bukan alasan sepak bola, tapi alasan sekolah dan alasan profesionalitas orang tua saya tadi. Nah, itu yang membuat FIFA melarang transfer pemain untuk kepentingan sepak bola. Itu mungkin yang dimaksud Indra Syafri. Itu pun skenario tadi cuma berlaku untuk pemain yang berusia di bawah umur. Setahu saya batasan umurnya menurut Undang-Undang Tenaga Kerja negara setempat. Misal di Uni Eropa maksimalnya adalah 16 tahun. Jadi kalau saya di bawah 16 tahun, saya tidak boleh pindah ke luar negeri karena alasan sepak bola. Tapi kalau sudah 16 tahun, maka saya bisa bebas kemana saja. Makanya dulu produk-produk La Masia kan didatangkan oleh Arsenal, didatangkan oleh Manchester City. Itu tepat ketika ulang tahun ke-16 karena sudah memenuhi batas minimal usia tenaga kerja. Demikian saya sudah berusaha mengkritik perkataan Indra Syafri berdasarkan apa yang ada di regulasi FIFA. Dan sebaliknya saya juga berusaha memahami pemikiran Indra Syafri dengan meluruskan, mencontohkan regulasi yang memang mengandung kalimat yang dikatakan Indra Syafri. Akhir kata, saya tidak keberatan dengan kebijakan Indra Syafri seandainya dia memang enggan melakukan naturalisasi. Asal ya Liga 1 U19 Elite Pro Academy itu jalan terus dengan jumlah laga mencukupi, Liga 1 Putri juga dan sebagainya. Tapi kalau Indra Syafri menekankan pembinaan, ya liganya diseriusi. Tidak masalah jika Indra Syafri beranggapan naturalisasi itu tidak diperlukan karena Indonesia punya bakat begitu banyak. Tetapi kalau memang sikapnya itu didasari pemikiran yang salah tentang regulasi FIFA, ya sebaiknya pendapatnya tidak diungkapkan, atau kalau dia tidak tahu dia itu salah, maka PSSI yang harus memperingatkan. Oke, sampai jumpa. Subscribe, komen, like channel ini untuk saya agar bisa membuat konten-konten produktif dan menarik lainnya. For your information, timnas senior sepertinya tidak akan bertanding sampai bulan Oktober ya. Bulan Oktober kita ada 2 pertandingan sekaligus, yaitu melawan Taiwan di playoff kualifikasi Piala Asia 2023. See you.